Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, hai bunda bangga kakak semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, Allah kemudian senantiasa kekalkan dalam kehidupan kita dengan bersyukurnya kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita kemudian banyak bersyukur, senantiasa Allah tambah sebenarnya kenikmatan itu kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengakui segala kemudian pemberian Allah itu bagian dari nikmat dan kemurahan, kemahamurahannya Allah kepada kita, maka tunggulah sejatinya hidup kita yang akan makin sempit karena azab Allah sangatlah pedih. Ya. Selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kemudian membuat kita terus bisa membuktikan diri bahwa kita adalah umat yang bisa dibanggakan oleh sang baginda. Kelak kemudian ketika kita berjumpa, mendapat syafaat darinya dan masuk surga bersamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian, bukan kajian, MBA, Majelis Bismillah Academy. Ya, yang ketiga ya, yang ketiga, yang kedua gimana? Kau kebanyakan martabak ungu. Iya, yang ketiga ya, Masya Allah. Kemarin Abi Andika ngebahas tentang surat At-Taubah ayat 18. Betul ya? Tentang kemasjidan. Ya, ada 5 kategori dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berhak menurut Allah, yang pantas menurut Allah untuk berkarir di masjidnya Allah, menjadi marbot, menjadi orang-orang yang kemudian mewakili atau kemudian menjalankan amanah, yaitu amanah paling mulia, memakmurkan masjid. Dulu ketika kemudian Islam ya ketika kemudian wahyu pertama belum turun kepada baginda Rasulullah SAW, maka di Mekah itu mereka-mereka yang yang diamanahi, yang mendapat kemudian kesempatan menjaga atau kemudian mengurus Masjidil Haram ya Ka'bah itu kedudukannya di kalangan kaum Quraisy waktu itu adalah kedudukan yang sangat mulia ya, kedudukan yang sangat mulia. Jadi kedudukan mengelola Masjidil Haram, kedudukan kemudian kalau ada haji, terus kemudian memberikan melayani haji waktu itu adalah kedudukan-kedudukan yang sangat mulia. Ya, kedudukan yang sangat mulia. Nah, sampai-sampai kemudian di di ayat berikutnya, surat At-Taubah ayat 19, di situ kemudian ketika Islam datang, lantas kemudian mereka tetap merasa yang paling mulia, bahkan dibandingkan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya, begitu ya. Maka ditantang sama Allah di situ, ya, karena mereka mengelola Ka'bah dulu dengan penuh kemusyrikan, begitu ya, dan mereka melaksanakan haji juga dengan penuh kemusyrikan, peribadatan ritual-ritualnya. Maka ditantang sama Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 19-nya. Apa bunyinya di situ? Apakah kamu kira, kata Allah, ya, di surat 19-nya, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah? Nah, orang-orang beriman kepada Allah itu siapa? Ya, dan para sahabat ya, beriman kepada Allah dan kemudian berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, begitu ya. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah bahwasanya
memakmurkan masjid itu, mengurus masjid itu sampai dengan sekarang itu ada dua. Dari dulu sampai sekarang ada dua jenisnya. Ya, ada yang disebut dengan masjid usisalit taqwa, ada yang disebut dengan masjid diror. Masjid diror itu apa? Masjid yang kemudian justru dimurkai oleh Allah. Justru masjid yang kemudian sesat lah gitu loh. Masjid yang kemudian di di bahkan dilaknat oleh Allah. Nah, jadi hati-hati nih, jangan sampai kita merasa udah ngurus masjid, tapi ternyata dimurkai sama Allah, masjid diror, ya, masjid diror. Dan ini sama-sama terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW dan dilarang sama Rasul, bahkan Allah melarang Rasul untuk melaksanakan sholat di masjid itu. Apa itu? Yaitu masjid-masjid yang kemudian dikelola bukan untuk membesarkan nama Allah, tapi untuk membesarkan nama nama manusianya, nama orangnya. Masjid ditunggangi bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan dirinya. Kapan itu terjadi? Ya, kapan itu terjadi? Maka ketika kemudian baginda Rasulullah SAW pertama kali bangun masjid di mana? Hmm. Ayo, emang masjid yang pertama dibangun di Madinah? Perang pertama itu apa? Oh, ayo. Perang pertama Rasul itu apa? Perang pertama Muslimin. Ayo. Wah, nggak enak banget kalau udah begini gitu kan. Banyak. Perang pertama itu apa? Badar. Bukan. Bukan Jis. Apa Jis? Ada lagi. Masjid yang pertama dibangun masjid apa? Masjid Kuba. Itu dijawab tuh di kolom komentar. Masjidku? Di mana itu Kuba? Ketika Rasulullah SAW beristirahat, belum nyampe di Mekah, di Madinah, belum nyampe di Yasrib pada saat hijrah, bangun masjid di Kuba, di luar Madinah, ya kan? Nah, pada saat itu Rasul bangun masjid di situ, maka orang-orang yang kemudian nggak suka dengan perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2, Bayat Aqobah 1, Aqobah 2, Bayat Aqobah 1, Aqobah 2 itu siapa yang melakukan? Nah, itu adalah kaum-kaum Ansor yang sudah beriman kepada Rasul bahkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Mereka datang kan. Nah, salah satu yang kemarin kita bahas kan Abdullah bin Rawahah. Nah, kan kemarin masih kajian 1 2 namanya. Ya kan? Abdullah bin Rawahah, Asbabun Nuzul. Surat yang menjelaskan ya Abdullah bin Rawahah itu yang memerdekakan budaknya itu loh. Memerdekakan budaknya itu budak negro terus dinikahi sama dia. Nah, terus sama orang-orang Ansor, sahabat-sahabat yang lain diledei. Ya elah, lu kan pantas dapat yang lebih cakep dari itu. Lu kan pantas dapat yang lebih mulia dari itu. Masa udahlah budak, hitam lagi. Itu yang lu nikahin. Kan sebenarnya bahkan kalau lu mau, lu tuh bisa kok nikahi perempuan yang bukan muslim. Nah, disitulah kemudian Allah turunkan. Surat apa, yuk? Hmm, hmm, diresum doang. Ya PR itu ya. Surat apa ya kemarin tuh? Asbabun nuzulnya. Maka kemudian Allah bela Abdullah bin Rawah di situ dengan mengatakan bunyi suratnya adalah apa? Apakah kamu samakan kemudian wanita yang mukmin dengan musyrik? Tidak sama. Gitu. Tidak sama wanita yang mukmin dengan wanita yang musyrik. Wanita mukmin itu lebih utama di sisi Allah walaupun dia negro, walaupun dia bekas budak gitu. Gitu. Jadi itu jauh lebih baik. Tuh, Al-Baqarah 221. Ini akun PSB ini siapa? Kok dia berprestasi sekali pagi ini? Siapa nih akun PSB ini? Dia tadi jawab Masjid Kuba. Sekarang Al-Baqarah 221. Siapa nih? Ayo mau ngasih hadiah es krim. Ya. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Meskipun dia menarik hatimu. Meskipun yang musyrik itu cantik, seksi dan yang nggak beriman. Oh Sanja, masya Allah. Masya Allah.
Tak ambil es krim di MB Mart, terakhir ya. Berprestasi sekali dia pagi ini ya, Masya Allah. Oke, silakan di close ya. Al-Baqarah 221. Itu loh, Abdullah bin Wahab. Tapi nggak ke situ tadi. Oh, Aqobah 1, Aqobah 2 itu salah satunya Abdullah bin Rawahah itu. Jadi mereka samperin tuh ke Mekah. Nggak di Mekah sih, sembunyi-sembunyi. Terus kemudian berbaiat di sana. Berbaiat kepada Rasulullah SAW. Yaitu Aqobah 1 itu sekitar 70-an orang waktu itu. Dari Yasrib, belum Madinah namanya. Nah, itu udah banyak yang nggak suka. Apaan sih ini orang-orang gitu. Beriman kepada Muhammad tuh. Gitu. Maka kemudian ketika eh, mampir dan membangun Masjid Kuba, maka pada saat yang sama mereka bikin masjid tandingan. Oh, pada saat yang sama mereka bikin, ayo kita bikin masjid juga lah. Emang Muhammad doang yang bisa bikin masjid. Nah, kita juga bisa bikin masjid, gitu kan? Nah, ketika kemudian udah selesai masjidnya, maka diundanglah Rasulullah SAW untuk sholat di situ, untuk melaksanakan sholat di situ. Maka turunlah kemudian teguran dari Allah, peringatan dari Allah, jangan sekali-sekali kau sholat di situ, dan jangan kau sekali-kali sholat di masjid yang kemudian masjid itu ya didirikan bukan berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah, tapi kemudian didirikan untuk pagaya-gayaan. Gitu lagi. Nah, makanya hati-hati kita hari ini. Ya, banyak nggak hari ini masjidnya pagaya-gayaan? Banyak? Banyak. Sama. Maka kata Allah di surat At-Taubah ayat 19-nya, emang kau kira sama orang yang cuma ya mengelola Masjidil Haram, merawat Masjidil Haram, ini Masjidil Haram ya. Yang dirawat ini Ka'bah loh. Tapi karena kemudian bukan untuk kepentingan Allah, maka itu nggak dipandang sama Allah. Nggak dinilai sama Allah. Bahkan di situ terjadi kemusyrikan. Kenapa? Karena mereka melakukan itu bukan karena Allah. Maka kata Allah di surat At-Taubah ayat 19-nya, engkau kira sama ya kan orang-orang yang kemudian memberi atau melayani tamu-tamu Allah yang katanya tamu Allah yang itu berhaji, orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang berhaji di Ka'bah dan merawat Ka'bah. Apakah engkau kira sama dengan mereka yang beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah? Tidak sama. Gitu kan. Beda kedudukannya di sisi Allah, dan bahkan Allah sampaikan bahwa mereka-mereka yang kemudian merawat dan mengelola Masjidil Haram, Ka'bah, tapi bukan karena Allah, itu adalah termasuk dari orang-orang yang zolim. Ya kan? Lantas baru masuk kita ke surat At-Taubah ayat 920 ya, Densus 920. Apa artinya? Nah, maka di situ ditegaskan sama Allah, alladzina amanu wa hazaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Nah, maka kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ayat 19-nya, kata Allah apa? Enggak sama. Jangan sama-samakan mereka-mereka yang katanya ngurus Ka'bah itu, yang katanya melayani orang-orang yang berhaji itu, tapi mereka kemudian musyrik, tapi mereka melakukan itu demi apa? Demi kehormatan dunia. Karena waktu di kalangan Quraisy, kalau suku yang dikasih kesempatan itu, oh itu suku terkemuka. Makanya nggak sembarangan waktu itu. Makanya salah satunya waktu itu yang keluarga yang apa namanya boleh berhak mengelola Ka'bah, salah satunya adalah keluarga siapa? Kakeknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu? Abdul Abdul Muthalib, begitu ya. Abu Thalib pamannya, ya kan? Ya kan? Apa kebalik ya? Enggak, Abu Thalib paman. Ya benar kan? Nah, Abdul Muthalib begitu. Itu terkemuka pandangan di hadapan manusia waktu itu, wah itu keren lah jabatannya begitu. Nah, maka kata Allah nggak sama dengan mereka yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Maka Allah Allah kemudian kuatkan di surat di ayat ke-20-nya. Emang siapa mereka yang beriman dan siapa mereka yang berjihad di jalan Allah tuh? Nah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Mereka itu jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka-mereka itulah yang memperoleh kemenangan. Artinya apa di sini? Bahwasanya orang-orang yang dibahas kemarin sama Abi Andika di MBA kemarin,
Orang-orang yang dimaksud di surat At-Taubah ayat 18, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang kemudian beriman kepada hari akhir, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang kemudian membudayakan dan mensiarkan zakat, dan orang-orang yang tidak takut selain kepada Allah, ini kan yang kemudian berhak kata Allah, yang pantas kata Allah yang untuk memakmurkan masjid. Maka kategori mereka ini dalam rangka memakmurkan masjid itu dikategorikan sama Allah adalah orang-orang yang beriman, sedang menjaga imannya, dan sedang berhijrah, dan sedang berjihad di jalan Allah. Maka balasannya adalah a'zamu darajatan indallah. Maka mereka senantiasa akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Gitu. Jadi jangan heran kalau nanti pada akhirnya mereka-mereka yang berkarya dan berkarir di masjid lah yang akan mencuat ke kemurkaan. Mereka lah yang akan muncul ke pemurkaan. Mereka lah yang akan kemudian penuh keberkahan hidupnya. Mereka lah yang Allah akan tinggikan derajatnya. Mereka lah yang Allah akan jaga kehidupannya. Kenapa janjinya Allah? Wa ulai kaumul faizun, dan mereka-mereka itu yang golongan-golongannya golongan pemenang. Kalau di surat 18 di ayat 18 Allah janjikan mereka lah yang kemudian golongan yang diberi petunjuk, maka dengan petunjuk itu, gara-gara petunjuk itu, makanya mereka kemudian dijanjikan lagi sama Allah wa ulaika humul faizun, karena mereka dikasih petunjuk mulu. Coba orang kalau main game, kalau dikasih cheat mulu, menang nggak? Menang kan? Iyalah dikasih petunjuk mulu sama orang yang nggak dikasih cheat. Kok tahu abang cheat? Walaupun saya nggak main game kan, tahulah dikit-dikit. Ya kan? Karena dari zamannya main Gamebot dulu ada cheat kan. Ya. Kalian masih tahu Gamebot? Tahu kalian? Masuk. Kan ada cheatnya tuh. Ya kan? Atau main soliter di komputer kan. Nah, kalau udah bingung, intip cheat. Oh, kesini. Maka kemudian ketika dikasih petunjuk, dikasih cheat, gampang nggak beresin gamenya? Gampang, orang tinggal masukin kan, udah kasih petunjuk. Begitulah kira-kira. Ya kan, begitulah kira-kira. Maka orang-orang yang beriman kepada ayat ini, ya, orang-orang yang beriman kepada ayat ini, ayat 18, ayat 19, dan ayat 20 ini, mustahil hidupnya ribet. Mustahil itu. Ya, mustahil. Kenapa? Masa masih ribet hidupmu, udah dikasih petunjuk sama Allah, udah dikasih cheat sama Allah. Ya kan? Nggak asa sih gitu. Tapi aku nggak dapat petunjuk, ya. Berarti kau belum beriman sama ayat ini, itu masalahnya. Oh enggak, aku beriman ya, bener. Coba cek, udah kau laksanakan belum 5 kategori itu? Kok cepat kali kau jawabnya, Peng? Cepat kali jawabnya. Ya kan belum selesai kamu belum. Ya, iya kan simpel kan? Kalau kita masih banyak takutnya selain kepada Allah, berarti belum pantaslah nggak dikasih cheat sama Allah. Kenapa? Lah, dia takut banget sama sesuatu yang kecuali Allah. Ya kan? Kenapa kau nggak betah kerja di MB? Ya, aku takut karirku nanti gimana. Dia takut sama karir, bukan takut sama pantaslah hidupnya ribet. Nggak dikasih cheat. Betul ya? Nggak dikasih cheat. Gitu loh. Paham ya sampai sini? Iya kan? Kau kenapa sih ribet banget hidupnya? Iya, gua sholatnya bolong-bolong. Pantas. Karena di antara 5 itu ada aqamus sholat. Pantaslah kau nggak dikasih cheat sama Allah. Pantas hidupmu masih ribet. Kenapa hidupku masih ribet? Ya, kau masih menunda-nunda kerja. Berarti apa itu? Menunda-nunda kerja. La yu'minu biyaumil akhir. Kalau di situ disuruhnya apa? Yu'minu biyaumil akhir. Ciri-ciri orang yang yakin dengan hari akhir apa? Enggak menunda-nunda. Kenapa? Karena dia takut mati. Karena dia yakin bisa saja kapan-kapan berakhir. Kok aku hidupnya gitu-gitu aja ya? Iyalah kau nunda-nunda mulu. Entar-entar mulu. Ya kan? Entar sok mulu. Kenapa belum lakuin? Entar. Kenapa belum? Ya nanti. Masih ada waktu. La yu'minu bil yaumil akhir. Nggak bakal kau dapat cheat. Nggak bakal dikasih Allah cheat. Pantas lah hidup lu ribet. Orang udah beres, kau nggak beres. Orang udah kemana, kau masih di situ-situ aja. Kenapa nggak dikasih petunjuk?
Gitu loh, simple itu. Jadi mengimani itu kan nggak cukup. Al-imanu tasdikun bil qalb. Apa itu? Membenarkan di hati. cukup? Belum. Setelah membenarkan di hati, ikrarun bil lisan, takrirur bil lisan. Ucapin dengan mulut. Ayah nih, cinta sama bunda. Emang bunda yakin kalau tanpa diucapkan? Nggak mungkin lah. Iya kan, nggak cukup cinta dalam hati. Harus diucapkan dengan kata-kata. Begitu. Ya, Peng. Siapa yang dua orang itu? Nice. Siapa, Peng? Kau bilang dua orang. Berani-beraninya aja langsung naksir dua orang. Tapi pinter juga dia. Jadi kalau ditolak satu masih ada cadangan satu. Pinter juga dia. Ya kan? Ingat ya, Peng, nggak cukup dalam hati. Harus takrirun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Cukup? Belum. Tasdikun bil qalb, takrirul bil lisan, wal a'malu bil arkan. Harus dibuktikan dengan perilaku. Ayah udah bilang cinta dalam hati. Terus udah ayah ucapkan ke bunda. Cukup? Belum. Bunda butuh dibeliin coklat, butuh dibeliin bunga. Tak a'malul bil bukti. Mana bukti? Jangan cuma di lisan saja. Karena cinta tak cukup di kata-kata, harus ada bukti dan realita. Begitu, Peng. Jadi siapa? Jadi siapa? Begitu. Ya. Jadi sama. Kau bilang beriman dengan 5 item, 5 kategori yang ini kategorinya dari siapa? Dari Allah langsung, bukan dari HRD ya. Ya, kan kalau mau rekrutan karyawan kan begitu. Nah, DK tuh kerjaan tuh. Apa kategori? Ya, gini-gini. Itu DK yang bikin. Ini bukan DK yang bikin, Allah yang bikin. Kategori orang yang pantas di masjid kata Allah. Tuh. Hati-hati kita. Jadi kalau udah nggak pantas nanti siapa yang mecat? Ya Allah, Allah yang ngasih kategori kok. Jadi yang angkat Allah, yang mecat juga Allah. Maka kategorinya kata Allah 5. Maka yang 5 ini nggak cukup kemudian dalam nggak cukup kemudian harus dilaksanakan. Kalau memang walam yakhsha illallah, jangan sekali-kali kita tambah rasa takut kita selain kepada Allah. Gitu loh. Takut kali nggak digaji. Santai aja, tenang. Walam yakhsha illallah. Santai. Takut sama karir masa depan. Ih, ih, ih. Walam yakhsha illallah. Tenang. Allah kasih cheat. Kan wa ulaika umul. Bukan yang di itunya di ayat 18. Yang di ayat 18-nya itu loh. Di ujung 18-nya itu. Gimana? Muhtadin. Ya, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, saya yang salah tadi. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka-mereka itulah yang dikasih petunjuk, dikasih cheat. Ya, dikasih cheat, dikasih apa namanya? Clue menyelesaikan kehidupan. Nah, tapi kata Allah tadi, memang untuk melaksanakan ayat 18 itu harus menjadi orang yang menggambarkan ayat 20. Apa itu? Amanu, wahajaru, wajahadu. Apa itu? Beriman. Betul-betul imannya dijaga. Terus sudah gitu, hijrah. Hijrah itu apa? Lebih baik dari hari ke hari. Ya kan, pastikan kita menjadi pribadi-pribadi yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan besok, kalau kita masih kasih hidup, kita pastikan kemudian lebih baik daripada hari ini. Itulah yang disebut manusia hebat. Apa itu manusia hebat? What next? Manusia yang kemudian berpikirnya apalagi ya? Apalagi ya? Yang tidak pernah puas gitu. Tidak pernah tamak dengan rahmatnya Allah. Tamak dengan kebaikan-kebaikan. Kalau hari ini udah baik, maka gue pastikan besok harus lebih baik. Kalau besok gue bisa lebih baik lagi, maka lusa harus jauh lebih baik. Apa gitu? Itu manusia hebat. What next? Ya, itu yang dimaksud dengan hajaru. Hijrah. Terus berbuat baik dan memperbaiki diri. Memperbaiki kualitas. Maka orang-orang yang kemudian membiarkan dirinya jatuh di lubang yang sama berkali-kali, itu orang yang hijrah nggak? Kagak. Maka nggak masuk lagi kategori ayat 20. Apalagi ayat 8. Nah, gitu loh. Ini kayak itu cara kita apa namanya, mengejawantahkan ayat 18 dan ayat 20 ini. Ya. Jadi orang yang hijrah itu nggak mau dia jatuh di lubang yang sama. Kenapa? Nggak hijrah gue berarti.
Situ lagi posisinya. Nggak bertumbuh. Oke? Terus setelah itu apa? Amanu, ajaru, wajahadu. Jahadu itu apa? Berjihad. Fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dengan apanya? Dengan harta dan jiwa raganya. Dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan apa lagi? Tenaganya. Wah itu. Ya kan? Dan bicara berjihad itu ada 3. Oh, ada 3 kemudian tahapannya jihad tuh. Ya kan? Yang pertama, ijtihad. Apa tuh ijtihad? Persiapan. Maka jangan pernah kemudian melakukan sesuatu tanpa harus ada ijtihadnya dulu, harus ada pertimbangannya dulu. Makanya kita punya POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Kenapa? Itu bagian dari ijtihad kita. Jangan asal gas-gas aja. Ya kan? Ijtihad namanya. Setelah ijtihad, baru jihad. Baru eksekusi. Setelah jihad, baru mujahadah. Apa itu mujahadah? Bertahan. Menjaga keistiqomahan. Karena ketika berjihad itu akan ada godaan. Godaan apa? Malas, jenuh, capek, bosan. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Nah, maka mujahadah. Biamwalihim wa anfusihim. Barulah kemudian kita dapat a'zamu darajatan indallah. A'zam, azim itu agung. A'zam jauh lebih agung. Nah, gitu-gitu. Hasan itu baik. Baik ahsan jauh lebih baik. Jamil itu indah. Ajmal jauh lebih indah. Nah, gitulah kira-kira konteks bahasa Arabnya. Kaidah bahasa Arab. Maka sama, azim, azmun itu agung, bukan besar, agung, di atasnya besar. Maka azam jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Maka pada akhirnya mereka lah yang akan menjadi sang pemenang. Begitu. Siapa yang mau jadi sang pemenang? Angkat tangannya, katakan saya. Loh, kok yang di pusat nggak kompak begitu? Siapa yang mau menjadi sang pemenang? Angkat tangannya, katakan saya. Loh, kok yang di SMPT nggak kompak gitu? Nah, udah pakai seragam itu. Ayo. Siapa yang mau jadi sang pemenang? Angkat tangan, katakan saya. Nah, gitu. Ya. Iya kan? Nah, kalau mau jadi pemenang maka harus jadi amanu, hajaru. Tapi gampang enggak? Enggak. Perlu tantangan enggak? Perlu tantangan. Tapi ada satu motivasi. Ya, 5 menit terakhir. Di satu kisah, ketika sehari sebelum perang Uhud, ya sehari sebelum perang Uhud ada 2 sahabat yang mulia. Yang pertama namanya adalah Abdullah bin Ibn Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Ibunya itu kakaknya ayahnya baginda Rasulullah SAW. Ya, Abdullah bin Jahsy namanya. Ya, sepantaran lah sama Rasul. Jadi mereka itu sepermainan lah. Ya, tumbuh bersama di kota Mekah bersama Rasulullah SAW. Oke. Dan beliau sangat setia dengan baginda Rasulullah SAW. Terus yang kedua, sahabat yang kedua adalah Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kenal ini? Nah, kenal ahli panah. Nah, sehari sebelum perang Uhud, mereka berdoa. Abdullah bin Jahsy doanya begini. Ya Allah, berikanlah kekuatan bagi hamba besok dalam memerangi musuh-musuhmu. Gitu kan. Dah, selesai. Amin. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa di sampingnya dan didengar sama Abdullah bin Jahsy. Doanya Sa'ad begini. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk memerangi musuh-musuhmu besok. Dan pertemukanlah hamba dengan musuhmu yang paling kuat. Dengan musuhmu yang paling berat. Dan mampukanlah hamba untuk membunuhnya. Dan jadikanlah hamba terbunuh di tangannya. Biar hamba mendapatkan hadiah syahid yang paling mulia di sisi. Abdullah mendengar itu, mak lengkap kali doa si kawan nih. Kata dia kan. Senyum dia. Dia doa lagi. Aku doa lagi kata dia. Ya. Nah ini kaidah ya kan. Kadang-kadang ada juga tuh yang nanya kayak. Kadang ayah mencontohkan gimana caranya berdoa kepada Allah gitu kan. Ayah itu kan sering berdoa itu kayak ngobrol gitu kan. Nah ini salah satu apa namanya sirah
Jadi para sahabat itu sering kemudian berdoa kepada Allah itu ya senyamannya dia dengan Allah berkomunikasi seperti apa, gitu ya. Nah, jadi begitu. Kan kadang-kadang gitu kan, ya Allah udah akhir bulan nih, Allah mau gajian, tolong ya Allah, tipis nih uang di kas, masa ya Allah nggak gajian mereka nanti, kan mereka nanti nggak percaya lagi ya Allah sama engkau. Nah, gitu-gitu kalau ayat itu. Ya, ini tanggal berapa? Nah, udah mau gajian ya? Gitu. Berarti doa ya begitu tadi. Di salat subuh, ya Allah, kan ala zina amanu wajahadu wajaru. Ya Allah, tolong ya Allah, kan gitu. Nah, Abdullah bin Jahsy mendengar doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wah, lengkap kali dia punya doa. Ya kan? Dia tersenyum terus dia ulang lagi. Dia berdoa lagi, ya Allah, ya kan? Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba ya Allah untuk memerangi musuh-musuhmu besok. Dan pertemukanlah hamba dengan musuhmu yang paling kuat, yang paling gesit, yang paling susah dikalahin, ya kan? Yang paling berat untuk mengalahkannya, ya kan? Dan mampukanlah aku membunuhnya dan jadikanlah aku terbunuh di tangannya dengan terpotong kemudian hidung dan telingaku. Gitu. Jadi detail banget dia minta. Dengan terpotong kemudian hidung dan telingaku, sehingga kelak ketika aku berjumpa dengan engkau ya Allah, engkau bertanya, wahai Abdullah, di mana hidung dan telingamu? Maka aku akan menjawab, hidungku dan telingaku ada padamu ya Allah dan Rasulnya. Dan engkau akan menjawab, sodakta ya Abdullah, dan masuklah kepada surgaku. Lengkap kali dia berdoa. Ya kan? Apa yang terjadi? Besok terjadi perang Uhud. Maka Abdullah bin Jahsy karena doanya udah detail, dia semangat, dia cari musuh Allah yang paling kuat. Singkat cerita terbunuh dia. Banyak kemudian musuh Islam yang dibunuh sama dia, dan dia juga terbunuh. Ketika kemudian baginda Rasulullah SAW setelah perang dicari, kan biasa begitu, dicari kemudian jasad-jasad para sahabat, para syuhada. Ketemulah kemudian jasadnya Abdullah bin Jahsy. Kondisinya hidungnya terpotong, telinganya terpotong. Ya kan? Kondisinya hidungnya terpotong, telinganya terpotong. Maka Rasulullah SAW memberitakan para sahabat, angkat jasadnya, jasad sahabatku ini, kemudian makamkan dia bersama bersama pemimpinnya para syuhada. Siapa itu? Pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya kan? Karena dia nanti punya saksi di hadapan Allah. Apa itu? Hidung dan telinganya. Apa maksudnya nih ayah ceritakan? Apa hubungannya dengan kemudian materi kita hari ini? Ayo kita ambil pelajaran dari para sahabat bahwa mereka dengan sadar menyiapkan diri mereka hari ini untuk kemudian menghadapi ujian terbesar, terberat hari esok. Itulah kenapa kemudian working culture kita salah satunya apa? Ceria. Kita tahu besok lebih berat. Kita tahu besok amanah lebih berat. Amanah besok lebih besar. Tapi kita dengan ceria menghadapinya. Kenapa? Karena doa kita jelas seperti sejelas doa Abdullah bin Jahsy. Apa doa kita? Ya Allah, matikanlah aku besok kalaupun mati lagi sibuk ngerjain kerjaan di Masjid Muslim Bil Yonet. Begitulah kira-kira. Ya kan? Detail kan doanya Abdullah bin Jahsy. Coba dari cara mereka berdoa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka ceria apa sedih menghadapi perang hari esok? Cerialah, ya kan? Mana ada doa orang bersedih begitu? Itu doa orang semangat itu. Itu doa orang yang penuh dengan ceria menghadapi menyongsong amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda bangga semua. Ya, anak Anda semuanya Mas Santri. Ayah tahu hari esok nggak akan lebih mudah dari hari ini. Hari esok tidak akan kemudian lebih mulus daripada hari ini. Hari esok akan lebih berat, akan lebih menantang, dan akan lebih tidak pasti daripada yang udah pasti hari ini. Maka yuk kita pasang doa kita sedetail mungkin seperti Abdullah bin Jahsy, sehingga nanti kita punya hujah banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sepertinya meme sekarang nggak ada ya. Ya, nggak ada mulu kayaknya meme sekarang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini bisa menjadi motivasi buat kita. Ya, karena bismillah sudah dikumandangkan. Ya, genderang sudah tabu sudah genderang sudah ditabu gitu. Layar sudah terkembang. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. pantang kita bersurut ke belakang. Sekali melangkah, pantang balik ke belakang. Maka mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah mampukan kita, Allah kemudian izinkan kita untuk membersamai kebaikan ini sampai kita kemudian husnul khotimah.
Ada mungkin yang mati nanti dalam kondisi hidungnya terpotong, telinganya terpotong, atau kemudian kakinya yang terpotong, atau hatinya yang terkoyak-koyak, atau perasaan yang tercabik-cabik. Asik. Gitu ya, Peng. Jadi siapa yang dua orang itu? Nanti habis ini kasih tahu ya. Baik, itu saja. Itu saya bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari ayah hamba yang doif, hamba yang lemah. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat tutup langsung nggak kembali kepada MC. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.